Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan saat ini terdapat di dalam Efesus 4 ayat yang kedua. Tertulis demikian, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu." Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Kasih tanpa perbuatan tidak akan berarti apa-apa. Keberadaan kita sebagai manusia di dunia ini ada hubungan saling ketergantungan. Kita tidak bisa menyombongkan diri kita sendiri, merasa bahwa kita bisa hidup sendiri tanpa orang lain, dan merasa tidak perlu peduli pada orang lain. Tidak bisa demikian, saudara. Ayat ini diawali dengan perintah untuk rendah hati, lemah lembut dan sabar. Selanjutnya dikatakan, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Orang yang rendah hati, lemah lembut dan sabar pasti dapat menunjukkan kasih yang seperti ini. Dalam masa pandemi di mana banyak orang mengalami kesulitan ekonomi, marilah kita menunjukkan kasih dengan saling membantu. Dimulai dari keluarga kita, orang tua dan saudara-saudara kita, kemudian sesama jemaat tubuh Kristus, karena ada banyak jemaat yang membutuhkan, walaupun tidak mengutarakan permasalahan hidup mereka. Dan selanjutnya orang-orang lain dalam lingkungan pergaulan dan komunitas kita. Di antara mereka juga ada yang perlu diperhatikan dan dibantu, serta orang-orang lain yang benar-benar membutuhkan. Ada satu prinsip kebenaran dalam hal memberi dan menunjukkan kasih yang perlu kita taati. Dalam Matius 6 ayat 3-4 Tuhan Yesus berkata, "Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memberikan bantuan dengan tulus ikhlas dan tersembunyi. Maksudnya adalah tanpa harus diketahui oleh orang-orang lain, maka Bapa di sorga akan membalas kebaikan hati kita. Kita memberi bukan supaya diri kita dipuji. Janganlah kita mencari kemuliaan bagi diri kita untuk keuntungan kita, tapi lakukanlah itu dengan tulus ikhlas. Dalam Galatia 6 ayat yang ke-10 dikatakan, "Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Saudara yang dikasihi Tuhan, bantuan atau perbuatan kebaikan perlu kita berikan kepada semua orang. Tapi jangan sampai kita melupakan kawan atau saudara-saudara seiman kita. Seringkali saudara seiman dalam jemaat atau gereja terlupakan dalam aksi-aksi sosial kemanusiaan. Tetap kita perlu membantu semua orang. Tapi sekali lagi, jangan lupakan saudara atau kawan seiman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang yang tidak berguna di dunia ini. Semua orang berguna bagi sesamanya ketika mau meringankan beban sesamanya. Dan inilah kehendak Tuhan bagi kita semua, yaitu untuk mengasihi sesama kita dan menunjukkan kasih itu dengan saling membantu. Mari kita buka mata dan buka hati kita. Lihatlah sekeliling dan berikanlah bantuan yang bisa kita berikan dari apa yang ada pada kita, bukan dari apa yang tidak ada pada kita. Bantuan tidak selalu soal uang, saudara, tapi bisa dalam bentuk apa saja yang diperlukan, entah itu sifatnya lahiriah atau rohani. Mungkin di antara saudara ada yang memerlukan bantuan, tapi bukan berarti saudara tidak dapat membantu orang lain. Mari kita belajar untuk memberikan apa yang kita bisa berikan, yaitu perhatian, kepedulian, doa, dan kasih kepada sesama kita. Seorang janda yang miskin di Sarfat membuat roti dari persediaan tepung terakhirnya untuk Nabi Elia. Tidak perlu menunggu kaya
baru kita membantu orang lain. Dalam kesulitan kita sekalipun, masih saja ada hal yang bisa kita kerjakan untuk meringankan beban orang lain. Tidak ada bantuan yang terlalu kecil sehingga disepelekan Tuhan. Sekecil apapun yang kita berikan kepada orang lain akan diperhitungkan oleh Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, saling membantu sebagai wujud kasih dalam perbuatan kepada sesama kita. Lakukan itu dengan tulus dan tidak untuk mencari pujian, maka Tuhan akan membalaskan kebaikan yang kita lakukan dengan berkat-berkat dari dalam sorga. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dan kasih karunia-Mu yang Tuhan selalu limpahkan dalam hidup kami. Sampai saat ini Tuhan kami ada, kami hidup semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya setiap hari adalah hari yang penuh dengan sukacita dan kemenangan dari Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menunjukkan kasih kami melalui sikap saling membantu. Tolong kami ya Tuhan, supaya dalam masa-masa sulit sekarang ini, kami dapat saling memperhatikan dan saling membantu satu sama lain. Mampukan kami ya Tuhan untuk rendah hati, lemah lembut dan sabar, sehingga kami dapat menunjukkan kasih kami dengan wujud yang nyata dalam perbuatan kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa berkat Tuhan selalu Tuhan sediakan bagi kami yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Dan kami sebagai anak-anak-Mu, kami mau menyatakan kasih-Mu kepada sesama kami lewat perbuatan-perbuatan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami berdoa untuk situasi saat ini, di mana ada banyak orang yang mengalami masalah dan pergumulan. Banyak orang yang sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Kami berdoa ya Tuhan agar Engkau menolong, memberikan kekuatan, dan memulihkan keadaan saat ini. Berikanlah jalan keluar ya Tuhan, bagi setiap orang yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang kehilangan pekerjaan, yang sedang mengalami kesulitan dalam ekonomi. Tuhan, kami berdoa agar Tuhan memberikan pertolongan dan mujizat dalam kehidupan mereka. Engkau adalah Tuhan yang mencukupi setiap kebutuhan kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam persoalan apapun, kasih-Mu senantiasa nyata bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah hidup kami di sepanjang hari ini. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami imani berkat dan perlindungan Tuhan limpahkan atas kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan memampukan saudara untuk hidup dalam kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.